JKP Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Imogiri, Kabupaten Bantul pada percakapan pasca observasi. Hari ini saya masih ditemani oleh Bu Dita Siska dan juga oleh Ibu Rujinem sebagai pendamping praktek pada JKP Angkatan 9. Selamat siang Bu Rujinem. Selamat siang Bu Dita. Apa kabar Bu Rujinem? Alhamdulillah sehat Bu Esther. Bu Dita juga ya. Ya. Baik Bu Dita. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan supervisi atau observasi di dalam kelas yang sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu. Nah, tujuannya pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Dita lakukan. Ya. Baik, pertanyaan yang pertama ya Bu Dita ya. Bagaimana perasaan Bu Dita sekarang ini setelah dilaksanakan observasi di kelas? Jadi pada saat itu perasaan saya tentunya sangat tegang, Ya. tapi seiring berjalannya waktu, terus seperti sudah terbiasa dengan muridnya, lama-kelamaan jadi tenang, terus mengalir aja. Jadi anaknya juga ada yang aktif, ada yang kadang bandel, namanya anak-anak ya Bu ya. Tapi insya Allah semuanya berjalan dengan baik. Oke, baik Ibu Dita. Apakah Bu Dita bisa ya menceritakan kembali area pengembangan apa yang sudah Bu Dita lakukan dan juga tahapan-tahapan pembelajaran seperti apa yang sudah Bu Dita lakukan? Baik Bu Esther, jadi kemarin topik pembelajaran kita itu kelas 9 tentang bioteknologi. Jadi ada dua tahapan pengembangan. Yang pertama itu adalah area pengetahuan dan yang kedua itu adalah area keterampilan. Dimana kalau area pengetahuan itu sendiri, peserta didik itu dapat mengetahui bagaimana peranan TP singkong ataupun bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di bidang keterampilan, saya itu ingin menekankan mereka bagaimana sih cara memanfaatkan produk-produk konvensional agar bisa mereka olah, sehingga mereka tahu, oh ini toh peranan bakteri dalam bioteknologi seperti itu. Terus kalau untuk tahapannya sendiri, tentunya saya akan lebih dahulu sudah mengkomunikasikannya kepada anak-anak. Misalnya saya menginfokan dari WA. Jadi materi sebelum saya ajarkan itu sudah saya share dulu Bu. Misalnya dari PowerPoint-nya. Tujuannya biar anak-anaknya baca dulu walaupun belum saya jelaskan. Nanti setelah itu saya menyuruh mereka membentuk kelompok terlebih dahulu. Jadi pada saat eksekusi hari itu kita sudah memiliki kelompok, karena biasanya kalau saya menentukan kelompoknya itu di hari itu langsung, nanti kemakan waktunya kayak gitu. Jadinya sudah ada diskusi. Jadi tadi Bu Dita mengatakan ada dua hal yang akan dikembangkan ya Bu. Jadi tadi ada area pengetahuan dan area keterampilan. Selanjutnya Bu Dita. Setelah tadi Bu Dita mengatakan ada area pengetahuan, ada area keterampilan gitu ya. Sejauh mana gitu ya? Sejauh mana dari yang sudah Bu Dita lakukan itu keberhasilannya Bu Dita? Apakah memang tadi itu yang dikembangkan ke anak itu sudah berhasil atau belum? Menurut Bu Dita bagaimana? Kalau menurut saya sendiri sebenarnya kalau dikatakan berhasil itu insya Allah sudah berhasil. Namun saya masih sedikit belum puas Bu, karena kalau dikatakan dalam aspek pengetahuannya anak-anak memang sudah bisa mengerjakan dengan baik. Namun dalam pencapaiannya itu mungkin dari segi diskusinya itu kurang. Hanya mungkin beberapa anak saja yang berkontribusi. Kalau untuk dari segi keterampilannya saya sudah yakin 100% itu berhasil Bu. Karena di situ saya juga meminta mereka untuk menyunting hasil kerja mereka dan meminta membawa hasil karyanya, terus menceritakan kepada guru-guru. Hasilnya juga insya Allah bagus. Jadi hasilnya itu pernah diberikan sama guru Iya, untuk tester gitu ya? Betul Ya. sekali. Baik Bu Dita. Tadi Bu Dita juga mengatakan sudah dilakukan dengan baik, tetapi masih ada kekurangannya. Ya. Menurut Bu Dita,
apa yang menjadi kekurangan itu atau mungkin kendala Bu Dita saat melaksanakan pembelajaran di kelas itu apa sehingga menimbulkan kekurangan itu terjadi di dalam murid? Jadi kan kalau kelas kita itu 9A32, mungkin kemarin kesalahan saya pembagian kelompoknya itu satu kelompoknya banyak orang. Jadi bisa ada yang 7, ada yang 6. Mungkin orang-orang yang dianggap oleh teman-temannya itu bisa mengerjakan, ya udah mengerjakan, dan mereka itu hanya kayak udah kayak gitu. Jadinya kayaknya terlalu banyak anggota kelompoknya sehingga menyebabkan diskusi itu tidak berjalan dengan baik kayak gitu. Ya, berarti di situ tadi di dalam kelompok-kelompoknya menurut Bu Dita jumlahnya per kelompok itu masih terlalu banyak ya. Jadi perlu ada pengurangan mungkin masih gitu ya. Jadi masih banyak yang anak-anak itu tidak aktif atau mungkin tidak mau berpartisipasi begitu di kegiatan diskusinya gitu ya. Nah, menurut Bu Dita mengapa kok sampai ada anak yang tidak aktif atau tidak mau berperan dalam diskusi itu menurut Bu Dita bagaimana? Jadi kalau menurut saya sendiri kenapa anak-anak itu tidak berperan aktif, mungkin motivasi belajarnya itu sendiri ada yang kurang seperti itu. Terus juga mungkin gaya belajarnya, atau mungkin dia tidak nyaman dengan teman kelompoknya, atau mereka juga mungkin terlalu mengandalkan ada teman saya yang pintar tuh kayak gitu. Jadi otomatis jawaban saya pasti benar karena saya sudah sekelompok dengan orang yang pintar. Seperti itu biasanya. Oh ya, jadi mungkin karena motivasi belajarnya yang berbeda ya, kemudian juga mungkin gaya belajarnya yang berbeda. Oke, baik Bu Dita. Jadi kalau menurut Bu Dita kemudian kedepannya gimana Bu? Sebaiknya supaya anak-anak itu nanti bisa, kalau dalam kelompok itu bisa aktif semua, kemudian bisa mungkin diskusinya bisa jalan gitu. Menurut Bu Dita sebaiknya bagaimana? Menurut saya kemungkinan kalau nanti akan saya melanjutkan pembelajaran lagi, itu mungkin nanti akan saya bedakan gaya belajarnya. Jadi biasanya kita nanti akan menggunakan seperti audiovisual, visual, ataupun pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga nanti anak-anak itu tidak terlalu monoton ataupun tidak jenuh. Dan juga nanti akan saya selingi seperti game ice breaking, karena kemarin itu belum ada ice breaking, tapi kalau untuk masalah game udah ada kayak gitu. Jadi menurut Bu Dita, untuk rencananya Bu Dita ke depannya itu akan ada pembagian kelompok berdasarkan gaya belajar ya, visual, kinestetik dan juga visual ya. Jadi harapannya mudah-mudahan nanti apa yang Bu Dita rencanakan itu bisa berjalan dengan baik gitu dan bisa terrealisasi gitu ya, sehingga nanti proses pembelajarannya itu akan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Bu Dita, saya tunggu ya untuk cerita-cerita dari Bu Dita tentang apakah rencananya itu nanti bisa terlaksana atau tidak gitu ya. Bu Dita, kira-kira kapan nih Bu Dita mau melaksanakan rencana seperti yang tadi sudah Bu Dita ceritakan atau sebutkan tadi? Jadi kalau karena mereka itu kelas 9, jadi kemungkinan setelah PTS, karena saat ini pun lagi ujian praktek, terus disibukkan juga dengan kelas 7 mau kemah. Tentunya nanti habis PTS insya Allah akan segera saya laksanakan. Setelah PTS ya. Setelah PTS. Baik, terima kasih Bu Dita sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Semoga apa yang sudah Bu Dita rencanakan itu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Begitu ya Bu Dita ya. Terima kasih ya Bu Dita. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan pasca observasi untuk supervisi akademik ini sudah selesai. Dimulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian observasi di kelas, dan akhirnya pasca observasi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Rujinem juga sebagai pendamping praktek, dan juga kepada Bu Dita. Terima kasih, selamat siang.
Ini terima kasih Bu Esther sudah melakukan supervisi kepada Bu Dita selaku rekan sejawat. Iya. Nah, tentunya kan Bu Dita kemarin sudah diajari Bu Esther ya membuat RPP yang diferensiasi, kemudian yang berbudaya positif, kemudian yang KSE seperti itu ya. Nah, sudah diterapkan sama Bu Dita di saat Bu Dita melakukan pembelajaran. Nah, sudah dilaksanakan sama Bu Esther. Kemudian nanti ini kan Bu Esther sudah mewawancarai Bu Dita ya. Nah, alur ini yang digunakan adalah alur Tirta ya. Nah, saya amati tadi Bu Esther sudah menggali Bu Dita selaku kunci, itu sudah sangat baik sekali ya. Artinya sudah memenuhi alurnya. Tujuan pembelajarannya dari Bu Dita sudah digali, kemudian bagaimana pembelajaran di kelasnya, kemudian yang ditemukan ada beberapa. Mungkin Bu Dita merasakan tadi bercerita anak-anaknya itu terlalu banyak kelompok, banyak anak. Nah, itu nanti area pengembangannya tadi Bu Dita sudah menyampaikan juga ya, nanti bisa juga akan mengurangi jumlah kelompok biar enggak istilahnya yang kurang bisa ikut berpikir juga, nggak hanya yang bekerja yang juga pintar. Karena kalau yang pintar yang bekerja di antara 6 orang, yang 2 bekerja, yang 4 atau 5 mungkin dia bisa aja. Mungkin ceramahnya jelas, seperti yang harus juga di manajemen biar nanti rata seperti itu. Terus kemudian fokus pembelajaran di anaknya juga perlu ditingkatkan ya, walaupun dalam kelompok-kelompok, tapi masing-masing individu itu juga perlu kompetensinya itu dapat gitu ya, nggak hanya tadi ikut drama tapi dia kurang memahami seperti itu. Terus kemudian tadi di bagian yang peningkatan pembelajaran ada gaya belajar tadi, kemudian penggunaan ice breaking, ada game itu memang perlu dimanfaatkan juga untuk kelas karena mungkin anak-anak jenuh ya. Anak-anak jenuh kalau kita terlalu terpaku dengan materi, kemudian latihan soal itu kan anak bosan. Nah, guru perlu juga membuat permainan yang bermakna ya tentunya ya, bukan hanya lari-lari saja, tapi kan ada maknanya bermain dan sambil belajar itu. Kemudian ada ice breaking itu nanti kan anak-anak juga akan terkesan seperti itu. Seperti ini ya caranya, mereka juga enggak merasa belajar terlalu fokus tapi masuk pelajarannya gitu. Terus kemudian di pengembangan berikutnya tadi ada pengetahuan sama keterampilan ya. Di pengetahuan tadi kan tentunya di bioteknologinya ya, biar mereka tahu teknologi konvensional yang modern seperti apa. Terus kemudian keterampilannya anak sudah berproduk ya, artinya sudah dipasarkan ke Pak Ibu guru, sudah hasilnya sudah konkret, sudah terbukti. Itu juga bisa dikembangkan anak-anak kalau misalnya mau buka usaha di rumah. Nah, besok kan puasa ini, misalnya buat kafe untuk bikin es, misalnya itu bisa juga dikembangkan biar mereka juga punya life skill seperti itu ya. Oke, sepertinya seperti itu yang saya lakukan dari Bu Esther selaku supervisor, kemudian melakukan coaching dengan Bu Dita. Saya kira sudah terpenuhi ya, sudah memenuhi alur datanya dan semangat selalu untuk Bu Dita terus mengajar, dan Bu Esther juga selalu membersamai setelah ini karena selaku CGP dan kemudian memberdayakan mengajak teman-teman semuanya untuk berkolaborasi bersama biar sekolah ini menjadi lebih maju dan pendidikan juga akan semakin berkembang. Mungkin begitu Bu Esther ya, yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Cinem yang sudah memberikan umpan balik kepada saya khususnya dan berdua dengan Bu Dita. Semoga ini memberi masukan yang cukup berharga buat kami. Matur nuwun. Ya, sama-sama. Bu Dita.